Itu kekuatan terakhir. Tidak ada kekuatan umat lain. Kekuatan memboikot produk-produk. Berani berani Bapak Ibu memboikot produk Prancis? Saya tak berani. Kalau kita boikot produk Prancis, nanti di boikotnya mobil SMK kita gimana? Kenapa kalian ketawa? Dibalasnya nanti. Sementara mobil kita dalam perjalanan nih mau dipasarkan di Uni Eropa. Dilanjutkan lagi, dan ini yang melakukannya bukan masyarakat biasa. Kalau yang melakukan pekerja seni, kalau yang melakukannya hanya anak-anak muda, oke, itu kesalahan. Tapi ini kesalahan terstruktur sampai kepada presiden, sampai kepada menteri mengolok-olok Islam. Jangan lupa subscribe, like, and share. Ini ada pertanyaan Ustadz mengenai situasi baru-baru ini Ustadz yang di Prancis. Bagaimana sebaiknya menyikapi situasi sulit yang dihadapi Muslim di Prancis akhir-akhir ini, terutama dalam hal kebijakan kebebasan berpendapat yang jelas-jelas itu menghina Nabi SAW yang kita cintai. Apakah dibenarkan adanya orang-orang Muslim yang melakukan kekerasan karena kecintaan mereka kepada Nabi SAW? Pada masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid di Turki, sebelum jatuhnya Turki Utsmani pada tahun 1924, ketika itu di Perancis mereka membuat sebuah opera drama. Di situ ditampilkanlah sosok yang lucu untuk mengolok, mengejek Nabi Muhammad SAW. Lalu drama itu mereka pertontonkan di Paris. Berita itu sampai kepada Sultan Abdul Hamid yang gagah dan perkasa dengan kekuatan bala tentaranya. Maka dia kirim pesan kepada penguasa Prancis supaya opera itu ditutup. Kalau tidak ditutup, maka tanggung sendiri apa yang akan terjadi. Maka saat itu juga opera itu ditutup. Itu terjadi hampir 100 tahun yang lalu. Artinya apa? Kita akan disegani orang kalau kita punya kekuatan. Dari mulai kasus 11 September, berlanjut dengan karikatur Denmark, berlanjut dengan penyobekan pembakaran Al-Quran, dilanjutkan lagi dengan, dan yang melakukan ini pembunuhan saudara kita, dilanjutkan lagi, dan ini yang melakukannya bukan masyarakat biasa. Kalau yang melakukan pekerja seni, kalau yang melakukannya hanya anak-anak muda, oke, itu kesalahan. Tapi ini kesalahan terstruktur sampai kepada presiden, sampai kepada menteri mengolok-olok Islam. Itu menunjukkan kita memang dalam ketidakberdayaan, kesulitan yang luar biasa. Nah, ini sesungguhnya menyadarkan umat Islam. Jangan lupa, Islam itu dulu ketika berada di Afghanistan, ketika datang serangan dari Uni Soviet, semua kekuatan umat Islam bersatu. Dari mulai Hekmatyar sampai Burhanuddin Rabbani, sampai Taliban, dengan berbagai macam aliran organisasi bersatu. Umat Islam akan bersatu kalau ada musuh bersama. Semua ormas-ormas, semua mazhab-mazhab di Indonesia, kalau sudah menghadapi musuh bersama, di situ dia akan bersatu. Oleh sebab itu kita perlu juga melihat bagaimana skenario Allah menyatukan umat ini, bahwa ini adalah cara bagaimana supaya umat Islam ini bersatu, melepaskan dari masalah yang remeh-temeh, masalah kecil khilafiyah-khilafiyah, bahwa musuh besar kita bersama adalah kejahatan terstruktur untuk membusukkan umat Islam, untuk mengejek, mengolok umat Islam. Nah, setelah kita tahu bagaimana respon umat Islam. Respon umat Islam terbagi 3 secara umum. Yang pertama yang amat sangat militan, sampai rela mengorbankan nyawanya seperti yang dilakukan salah seorang muslim. Menurut dia mati syahid dengan memenggal kepala guru yang kurang ajar, yang menunjukkan karikatur di depan murid-muridnya dengan kebanggaan, maka memancung kepalanya adalah jihad fisabilillah. Ini pendapat pertama umat Islam. Yang kedua, yang diam saja, lawan daripada respon. Memang begitu biasanya. Kalau ada amat sangat keras, ada yang amat sangat lunak. Ya sudahlah, diam sajalah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menunjukkan respon, tapi respon yang positif. Salah satunya adalah dengan memboikot produk-produk. Ini yang dilakukan saudara-saudara kita di Kuwait, di Timur Tengah, di negeri kita.
dengan memboikot produk-produk Prancis dan lain sebagainya karena ini bagian dari embargo ekonomi. Tapi yang jauh lebih penting dari itu semua adalah seperti yang disampaikan Profesor Ismail Raji Al-Faruqi dari Temple University Connecticut yang terbunuh oleh agen Mossad Israel. Beliau seorang Palestina dan beliau membuahkan suatu pikiran yang brilian, cerdas. Kata beliau, kita tidak akan pernah menang melawan mereka dengan meledakkan kedutaan mereka, dengan membunuh mereka. Tidak dengan demikian, tapi dengan ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, cerita-cerita ini kita ceritakan ke anak-anak kita ceritakan ke jamaah untuk membakar semangat mereka untuk menuntut ilmu, lalu kemudian militansinya melaksanakan ibadah. Maka yang dokter, berusahalah menjelaskan Islam dengan ilmu kedokteran, jelaskan Al-Quran dengan ilmu sains, teknologi, sehingga dengan itu mereka akan dapat hidayah. Berdoa kepada Allah, Allahumma hadi qaumana fa innahum la ya'lamun. Sanurihim ayatina fil afaq. Kalau anak-anak kita yang di Fakultas Kedokteran itu menjelaskan bagaimana proses penciptaan manusia dalam Al-Quran, jelaskan dalam ceramah, buatkan seminar, ditonton oleh mereka, mereka akan berpikir ini agama datang dari mana, ini pastilah dari seorang yang luar biasa. Itulah yang nanti akan membuka hidayah. Dan sebelum kiamat, maka Eropa itu akan menjadi Islam. Begitu dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Ada satu yang belum, yaitu Rom. Kalau ada orang mengatakan bahwa Rom itu adalah negeri Syam, bukan. Karena negeri Syam hanyalah satu provinsi dari Rom, Roma. Ada yang mengatakan Rom itu adalah Konstantinopel, bukan. Karena Konstantinopel bukan Rom. Yang dimaksud dengan Rom itu adalah Eropa. Dan sebelum hari kiamat, Eropa itu akan berkumandang azan, akan berkumandang asma Allah. Ini adalah bagian dari proses menuju itu. Maka dengan ini bersatulah umat-umat Islam. Bersatu. Bernard Lewis sendiri dari seorang pemikir Yahudi, Bernard Lewis sendiri memprediksi bahwa Eropa itu akan Islam. Dengan prediksi 3 analisa. Yang pertama bahwa imigran Muslim datang dari Tunisia, Aljazair, Maroko akan memenuhi Spanyol dan Portugis, Spanyol dengan Prancis. Itu akan diisi oleh 3 imigran. Kemudian India, Pakistan, Bangladesh akan mengisi Inggris. Kemudian Turki akan mengisi Jerman. Maka kalau sudah Spanyol, Inggris, Jerman, Prancis diisi Muslim, maka negeri-negeri yang kecil itu mengikut, termasuklah Indonesia, bahkan punya masjid di beberapa kota di Eropa, maka sesungguhnya Islam akan masuk dengan cara damai, bukan dengan pedang, bukan dengan peperangan, bukan dengan kekerasan, tapi dengan pintu hidayah. Dan saya percaya itu. Teori dari Bernard Lewis itulah yang membuatkan sebuah ketakutan yang disebut dengan Islamophobia. Pertama, imigrasi, perpindahan migran umat Islam ke Eropa yang begitu pesat, besar. Belum ditambah lagi kasus-kasus di Timur Tengah, dari mulai konflik di Sudan, konflik di negeri Syam, Palestina, Suriah, membuat ledakan besar ke Eropa. Yang kedua adalah mereka punah disebabkan LGBT karena tidak menikah, homoseksual. Sedangkan umat Islam diajarkan tazawwajul walud al-wadud. Jangan menikah banyak anak, kamu nanti akan dibanggakan Nabi di padang mahsyar. Dan yang ketiga adalah janji Allah. Dan Allah kalau sudah berjanji, innaka la tukhliful mi'ad. Jadi Islamophobia yang dihadapi hari ini, itu adalah buah dari pemikiran mereka sendiri. Di antara pemikir besarnya adalah Samuel Huntington dengan Clash Civilization, benturan peradaban, dan Bernard Lewis yang memprediksikan bahwa Eropa itu akan Islam. Demikian, wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Ini ada yang ketinggalan Ustaz, dia nanya ada yang bertanya, Ustaz pernah nggak mimpi ketemu Rasulullah, bagaimana rasanya? Mohon diajarkan Ustaz zikir-zikir supaya bisa bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Siapa yang melihat aku dalam mimpinya, maka sesungguhnya dia melihat aku. Lianna syaitana la yatamatsalu bi. Karena setan tidak pernah menyerupai aku. Saya tak pernah mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Mungkin dosa saya banyak, mungkin mata saya belum bersih, mungkin hati saya masih kotor. Beda dengan para ulama, para habaib yang berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi saya pernah bertemu dengan orang yang biasa-biasa saja,
bukan ulama, bukan habib, pegawai di salah satu kantor di Pemda. Dia bercerita ke saya mimpi melihat Nabi Muhammad SAW. Saya tanya, apa amalan Bapak? Bapak bukan ulama, bukan habib, bukan ustadz. Saya ketua pengurus masjid, Ustadz. Suatu hari datang jamaah mengajak saya berantem. Karena dia marah dengan saya, lalu saya ajak dia berduel, kelahi. Jamaah itu ngajak saya kelahi, tapi saya tidak lawan dia, saya diam. Padahal karate saya ban hitam, sudah sabuk hitam Pak Ustaz. Tapi saya tidak lawan dia, saya diam. Andai mau saya tendang dia, saya mampu mengalahkan dia. Dan malamnya saya bermimpi, saya sholat, lalu kemudian imamnya itu tidak kelihatan, dan ketika selesai sholat, dia berpaling melihat, disitulah saya lihat wajahnya, dan ada orang di belakang berkata, orang itu mengatakan, imam itulah dia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya ambil pelajaran dari situ bahwa bukan ulama, bukan ustadz, bukan habib, tapi kenapa Nabi memperlihatkan wajahnya ke orang itu? Karena dia punya sabar yang luar biasa. Dan saya tidak ada sabar itu. Andai saya ban hitam seperti dia, udah habis berdarah-darah itu saya tinju, saya pecahkan hidungnya. Nah, itulah maka saya tidak ketemu. Kenapa Bapak ini ketemu? Karena mungkin ilmu saya lebih tinggi, tapi sabar dia lebih hebat, lebih kuat. Betul hadis Nabi, ayat Al-Quran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabarnya kuat, diberikan Allah balasan unlimited. Tidak bisa terhitung. Dan balasan yang diberikan Allah di dunia, bisa melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan sampai saatnya, menurut makam sesuai, kita dipertemukan di ketika hidup, dan bersama dengan Nabi Muhammad SAW di dalam surga Jannatul Firdaus. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam.